Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari Rabu Ba'dal Fajr 18 Desember 2024 kita lanjutkan kajian Ba'da Salatil Fajr ini, kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang mana pada kesempatan pembahasan di pelajaran yang lalu kita membahas tentang penetapan sifat Allah Jalla wa'ala dan namanya dari Al-Quran dan Sunnah. Dan telah kita bahas pendalilannya. Kemudian bila tahrif tanpa kita mentahrifnya, maka perkara seperti tahrif dan yang akan kita sebutkan ini adalah pekerjaan kelompok ahlul bid'ah, yang mana mereka memberat-beratkan diri tentang permasalahan sifat Allah, mentahrif, mengganti-ganti ayat Al-Quran atau hadis. Seperti kita contohkan, mereka tidak menerima dari sifat berbicara untuk Allah. Kemudian mereka mentahrif al-ayah wa kallamallaha Musa taklima, yang mana mengganti tahrif di sini dari lafaz, dari harokat dhammah wa kallamallahu menjadi wa kallamallaha. Maka mereka memberat-beratkan diri. Tujuannya untuk apa? Kelompok ahlul bid'ah ini sibuk dengan mengganti ayat Allah, mentahrif ayat Allah. Karena kebid'ahan tadi, mereka tidak menerima Allah mempunyai sifat-sifat tertentu. Padahal Allah menyifatkan atas dirinya di Al-Quran bahwa dia berbicara dengan Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Maka lafdzul jalalah Allah marfu di sini. Wa kallamallahu maknanya Allah yang berbicara kepada Musa. Maka mereka tidak terima. Sibuk dengan keyakinan mereka yang salah bahwa Allah tidak berbicara. Maka mereka mentahrif ayat wa kallamallaha Musa taklima. Maka yang berbicara itu Musa kepada Allah, bukan Allah yang berbicara ke Musa. Diganti harokat dari ayah, ditahrif, dan inilah pekerjaan dari kelompok ahlul bid'ah yang takalluf kepada ayat Al-Quran. Dan begitupun mereka mentahrif selain dari lafaz juga makna. Jadi mereka mengganti maknanya yang tersirat. Dan ini telah kita bahas di pelajaran yang lalu, seperti ucapan Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka mereka membacanya sama seperti ini, tidak diganti harokat, tidak dikurangi dan ditambah dari huruf, namun mereka mentahrif dari segi makna. Makna istiwa di lugatil Arabiyah ma'ruf adalah bersemayam. Maka mereka pun tidak ridho. Kenapa Allah bersemayam? Inilah mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang bid'ah, di mana salaf dulu di zaman Nabi, di saat turun ayat ini mereka semuanya diam. Tidak ada, oh ini tidak pantas, oh ini begini, ayat ini begini dan begitu, tidak. Maka mereka salaf dulu diam. Allah mengabarkan atas dirinya bahwa dia bersemayam di atas arsy-Nya, maka mereka mengatakan Allah tidak pantas bersemayam di atas arsy. Lalu bagaimana? Mentahrif makna. Maka mereka mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, makna istawa istaula. Jadi beda maknanya. Inilah yang diinginkan dengan tahrif al-makna. Bacaannya sama seperti kita, mereka ahlul bid'ah membaca Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Namun dipalingkan makna lain, Ar-Rahman itu di atas langit dalam keadaan istawa.
Maknanya istawa di sini menguasai. Sehingga Allah itu seakan-akan tadinya tidak menguasai arsy-Nya. Kemudian dia menguasai arsy-Nya. Maka ini pekerjaan ahlul bid'ah. Yang pertama, sibuk dengan mentahrif dari Al-Quran ataupun dari hadis yang disibukkan takalluf dalam permasalahan itu. Kemudian berkata penulis, setelah bila tahrif juga bila ta'til. Apa makna ta'til? At-ta'til dari segi lughah diambil dari atol. Apa makna al-atol? Al-atol alladhi huwa al-khulu, alladhi huwa al-khalwu wal farag wat tark. Ini makna al-atol, al-farag atau at-tark. Wa hadha kama fi qoulihi ta'ala mathalan wa bi'rin mu'attalatin, wa bi'rin mu'attalatin, dan sumur yang ditinggal. Maka maknanya sumur yang ditinggal atau dinamakan dengan di ayat Al-Quran wa bi'rin mu'attalatin. Dan sumur yang ditinggal makna dari ta'til lugatan ditinggal. Makna ditinggal adalah ditolak. Dan yang diinginkan di dalam istilah at-ta'til dari segi al-asma was sifat huwa nafyul asma was sifat au ba'duha wa salbuha anillah. Maka dia itu menafikan nama dan sifat baik semuanya ataupun sebagian dari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Jadi mereka sibuk menafikan nama Allah dan sifat Allah. Kalau ngantuk jangan buat kita jadi terputus dari pelajaran. Berdiri, keluar. Ini masalah akidah. Kalau kalian salah pemahaman gara-gara ngantuk, maka kalian keluar di sini membuat bid'ah baru tentang asma wa sifat nanti. Kita membahas akidah ahli sunnah tentang asma wa sifat dan kelompok ahlul bid'ah. Kita sebutkan bagaimana dan kalian ngantuk. Maka yang ngantuk berdiri, keluar, wudu. Karena nanti akan mempunyai pemahaman yang ketiga, keempat, jadi bid'ah baru. Keluar dari majelis, orang lain paham manhaj ahlus sunnah dan manhaj ahlul bid'ah. Dia ngantuk, tidak paham, dengar sepotong, kemudian faham sepotong, akhirnya keluar dari majelis mempunyai bid'ah yang baru. Semua orang di sini yang hadir mengetahui ini manhaj ahlus sunnah, bantahannya kepada ahlul bid'ah demikian. Dia ngantuk. Ini manhaj ahlus sunnah, dia tidur. Taunya manhaj ahlul bid'ah. Akhirnya di kepalanya manhaj ahlul bid'ah. Dan tidak ada seorang talabul ilm menuntut ilmu dan dia ngantuk. Dulu Nabi di saat didatangi Jibril dia bertanya fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafauhu wa wada'a yadahu ala kafaihi. Bahwa dulu Jibril datang menuntut ilmu dengan adab, pakaian yang rapi dan menyisir rambut yang hitam, kemudian duduk di depan Nabi dan berkata, berikanlah aku ilmu. Ditanyakan tentang iman, Islam, ihsan, itu ada penuntut ilmu. Maka siap kalian dengan pena dan buku dan menulis fawaid, bukan bersemedi, memejamkan diri atau yoga, sila, tidak memegang apa-apa dan bersemedi. Itulah. Kalau dibiarkan kita diam, bukan karena kita tidak bisa apa-apa, namun capek. Harus mengulang pelajaran dan seterusnya. Maka nanti lagi yang tidur langsung saya isyaratkan pukul sebelahnya biar berdiri. Tapi capek harus mengulang pelajaran. Habis waktu. Maka makna ta'til di dalam bab al-asma was sifat adalah nafyul asma was sifat au ba'diha
wasalbuha anillah, bahwa menafikan nama dan sifat baik semuanya ataupun sebagian dan memutarbalikkan dari apa yang diinginkan oleh Allah dari segi makna seperti tadi istawa menjadi istaula, dan juga yadullah, tangan Allah diartikan dengan kekuasaan. Idan khalastu fi tidak yaduruk ala diwasat bas. Maka di sini yang diinginkan dengan at-ta'til, maka menafikan dari nama dan sifat Allah. Yang ngantuk makin ngantuk. Dan kelompok al-mu'attilah, orang-orang yang menafikan dari asma wa sifat itu, dari ru'usnya dia itu terbagi menjadi dua perkara. Dari gembong-gembong mereka yang menafikan asma wa sifat, maka kelompok yang terbesar yang pertama al-falasifah. Apa itu makna al-falasifah? Mereka orang-orang yang belajar ilmu filsafat. Wahum sinfan. Dan mereka ada dua kelompok. As-sinful awal ahlul al-falasifah al-bahtah. Maka mereka orang-orang yang mempelajari ilmu filsafat. Dan jenis yang kedua ahlu falsafah al-batiniyah. Mereka orang-orang yang mempelajari filsafat namun tidak didohirkan. Dan dia ada dua. Pertama kelompok ar-rafidah, dan kedua kelompok as-sufiyah. Adapun pembagian yang kedua, kalau tadi al-falasifah, mereka orang-orang yang belajar filsafat, ini menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang mu'attilah, orang-orang yang menafikan asma wa sifat. Maka bagian yang kedua, kalau tadi al-falasifah, dan terbagi falasifah menjadi al-falasifah al-bahtah dan falasifah al-batiniyah, maka pembagian yang kedua al-mu'attilah dari ahlul kalam. Dan makna ahlul kalam, mereka lebih mendahulukan akal daripada nas Al-Quran dan sunnah. Dan ahlul kalam di sini dia mempunyai 5 kelompok besar. Dan ini 5 kelompok besar yang ma'ruf di zaman now, mereka mu'attilah, orang-orang yang menafikan al-asma wa sifat untuk Allah. Yang pertama al-jahmiyah. Kelompok al-jahmiyah menafikan nama dan sifat untuk Allah. Al-mu'tazilah juga sama, namun mereka menafikan seluruh sifat Allah seperti Jahmiyah, dan nama-nama mereka menetapkannya. Dan al-kulabiyah, al-asy'ariyah dan al-maturidiyah, jika antum mendengar kelompok nahnu asy'ariyun, kita kelompok al-asy'ariyun, al-asy'ariyah, maka mereka sama dengan al-kulabiyah dan al-maturidiyah. Mereka menetapkan sebagian sifat untuk Allah dan menafikan sifat untuk Allah. Maka ini kelompok al-asy'ariyah. Maka antum dengar mungkin dulu, kami dulu dicekoki dari kecil, berbeda mungkin di madrasah, mereka menyebutkan di saat bab sifat Allah itu dan disuruh dihafal, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi. Antum dulu seperti itu, atau pelajaran agama antum sudah lain? Kita dulu seperti itu. Jadi tidak menetapkan sifat-sifat seperti ahli sunnah, tapi hanya wujud. Kita sifatkan kidam, baqa. Ini pelajaran al-asy'ariyah. Akidah mereka menafikan sifat kecuali yang sesuai dengan akal mereka. Jadi mereka merumuskan sifat wajib yang wujud kidam bako itu, yang ada 12 dan seterusnya.
Maka inilah dari kelompok Al-Mu'attilah yang masuk kepada Ahlul Kalam. Maka mereka mendahulukan akal-akal mereka daripada nas. Dan setelah pembagian tadi, kita bagi lagi dari Ahlul Ta'til, bahwa mereka orang-orang yang menafikan sifat itu. Tadi kita sudah jelaskan dari segi pembagian bagaimana gembong-gembongnya. Kembali kepada pembagian yang dua, Ahlul Falasifah dan Ahlul Kalam. Maka sekarang kita masuk kepada pembagian bagaimana mereka menafikannya, penafiannya. Maka dibagi menjadi 4. Dari kelompok tadi dibagi menjadi 4. Kelompok pertama ingkarul asma was sifat. Dan ini adalah kelompok Jahmiyah. Jadi yang pertama mereka menafikan asma Allah, nama-nama Allah dan sifatnya. Mereka tidak mau menetapkan nama Allah dan sifatnya berbarengan. Ini kelompok Jahmiyah, dinisbatkan kepada Jahm ibnu Safwan. Dan Jahm ibnu Safwan berpikiran seperti ini, mengambil dari gurunya Ja'ad ibnu Dirham. Dan Ja'ad ibnu Dirham mati, dibunuh oleh pemimpin kaum muslimin karena kebid'ahannya. Dan begitu pun Jahm ibnu Safwan mati dibunuh. Maka alhamdulillah mereka orang-orang yang menyelisihi sunnah, itu dalam keadaan di dunia mereka mati dalam keadaan menghinakan. Seperti ucapan Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hati-hati bagi mereka orang-orang ahlul bid'ah yang menyelisihi sunnah. Falyahdhar alladzina yukhalifuna an amrih, yang menyelisihi sunnah-sunnahku. Dari apa? An tusibahum fitnah. Bisa jadi dia menyukai kebid'ahan dan membenci sunnah, membenci kelompok ahlu sunnah dan sunnahnya. Akhirnya sibuk dengan dunianya dan kebid'ahan yang ada. Maka ditunggulah antusibahum fitnah, di mana Allah akan memalingkan hatinya, dan tusibahum adzabun alim. Ditafsirkan oleh para ulama, diberikan adab di dunia dahulu jika Allah inginkan. Maka kelompok ahlul bid'ah mati di zaman salaf banyak oleh pemerintah kaum muslimin. Maka Jahm ibnu Safwan, Ja'ad ibnu Dirham, gurunya Jahm, sama-sama mati dalam keadaan dibunuh oleh pemerintah kaum muslimin karena ayat tadi. Ini pembagian yang pertama. Bagaimana Jahm ibnu Safwan pembagiannya? Menafikan asma was sifat seluruhnya. Jadi untuk Allah tidak boleh ada nama. Ar-Rahman tidak boleh. Dan sifat, misalnya mempunyai tangan, Allah itu bersemayam di atas ars, tidak boleh. Yang kedua, ingkarus sifah wa isbat al-asma. Mereka menafikan sifat. Tidak boleh sifat untuk Allah. Namun nama boleh. Jadi nama untuk Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Wadud, Al-Muhaimin. Maka ini nama-nama di Al-Quran boleh diberikan Allah dengan nama Ar-Rahman. Allah namanya Al-Ghafur. Allah namanya Ar-Razzaq. Mereka mengatakan boleh. Namun tidak boleh sifat bagi Allah sama sekali. Jadi kontradiksi. Namanya misalnya Ar-Rahman tetapi tidak mempunyai sifat Ar-Rahman. Ya, gimana? Allah mempunyai nama Al-Ghafur, Maha Pengampun, tapi tidak mempunyai sifat Maha Pengampun, tidak mempunyai sifat mengampuni. Bingung kan? Maka kelompok ahlul bid'ah seperti ini takalluf, memberat-beratkan diri. Maka alhamdulillah kita ahlu sunnah tidak memberat-beratkan diri. Dan nanti antum akan mempelajari di Lamiyah, di pelajaran yang akan datang, bagaimana kita dalam mensikapi tentang ayat-ayat nusus tentang sifat. Umirruha. Maka ayat-ayat sifat itu kita lewatkan begitu saja. Allah mempunyai tangan, ya sudah. Sifatkan mempunyai tangan.
Allah mempunyai wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah mempunyai wajah, ya sudah, tetapkan wajah, tangan, wajah, kaki, dan Allah turun, dan Allah juga bersemayam, dan seterusnya. Maka ahlu sunnah tidak memberat-beratkan diri. Awas, jangan ngantuk. Nanti keluar dari pelajaran kita mempunyai pemikiran Asy'ariyah, Maturidiyah, Kulabiyah, Mu'tazilah. Karena permasalahan akidah ini penting. Jangan ngantuk. Adapun pembagian yang kedua tadi, Al-Mu'tazilah. Dan Al-Mu'tazilah mereka dinisbatkan kepada asalnya Wasil ibnu Atha, yang mana dia ahli sunnah dulunya, kemudian belajar dengan Imam Al-Hasan Al-Basri, ahlu sunnah. Namun itulah keadaan. Dari guru-guru ahlu sunnah mesti ada muridnya yang menyeleweng dan menyimpang. Dan begitulah Wasil ibnu Atha. Maka dia duduk dengan Al-Hasan Al-Basri, tapi menyelisihi Al-Hasan Al-Basri. Dan kemudian setelah dia berkembang pemikirannya dan mempunyai pengikut, dinamakan Mu'tazilah. Diambil dari kata Mu'tazil, orang yang memisah. Maka dia memisahkan. Namun dia tidak sibuk dengan dunia memisahkan sehingga hilang dari tataran ahlul ilm. Karena sibuk dengan dunianya, dia tetap belajar, mengajar, namun penyimpangan dari pemikiran ahli sunnah. Maka dinamakanlah kelompok Al-Mu'tazilah. Mulai dari Wasil ibnu Atha dan seterusnya. Di antaranya Talq ibnu Habib, yang dijauhkan oleh Sa'id ibnu Jubair dari Ayyub. Karena pemikiran ini. Pemikiran kebanyakan kepada akal. Wal qismu tsalits, jenis yang ketiga dari kelompok Al-Mu'attilah, isbat al-asma wa ba'dus sifat. Maka mereka menetapkan nama seperti Al-Mu'tazilah. Namun Al-Mu'tazilah menafikan semua sifat. Kelompok ini menetapkan sebagian sifat. Siapa mereka? Tadi kami sebutkan kelompok Al-Asy'ariyah yang dinamakan Al-Asy'ariyah sekarang, wal Kulabiyah. Lalu mereka menetapkan sifat dan menafikan sifat. Bagaimana? Kita katakan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka mereka meninggalkan sifat dan menetapkan sifat. Maka yang tadi kami misalkan wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, itu rumusan sifat untuk Allah. Allah wujud, sifatnya wujud. Allah qidam, terdahulu. Baqa, Allah itu terus ada. Mukhalafatul lil hawadithi, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Taib, sifat wajah bagaimana? Dinafikan. Sifat tangan dinafikan. Sifat Allah bersemayam di atas ars dinafikan. Kif, menetapkan sifat sebagian, menafikan sifat sebagian. Fahimtum? Maka ini adalah perkara yang menyibukkan mereka dari kelompok ahlul bidah. Maka mereka orang-orang Al-Asy'ariyah sekarang pun di zaman now seperti ini. Al-Qismur Rabi', dari kelompok yang keempat, maka Al-Maturidiyah dan yang lainnya, maka mereka wasafallahu bisalbi anaqidain wa huwa madhab al-batiniyah al-mulahidah. Maka mereka adalah kelompok al-batiniyah yang keluar dari Islam. Dan mereka bukan dari Maturidiyah. Al-Maturidiyah sama seperti Al-Kulabiyah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Adapun mereka adalah kelompok al-batiniyah yang kebanyakan mereka keluar dari Islam. Dihukumi para ulama keluar dari Islam. Jadi mereka bagaimana mensifati bahwa Allah itu la maujud wala ma'dum. Selalu Allah itu tidak ada dan tidak ada wujudnya. La maujud, Allah itu tidak ada dan tidak tiada. Atau Allah itu
la hayyu wala mayyit. Allah tidak hidup dan Allah tidak mati. Ini penghinaan kepada Allah. Jadi mereka mengambil sifat dinafikan dari dua sisi. Misalnya sifat hayy. Al-hayyu al-qayyum di dalam surat Al-Kursi misalnya, di dalam ayatil kursi. Sifat al-hayyu, Allah itu hidup, maha hidup. Ahlus sunnah menetapkan seperti itu. Kelompok al-Mu'tazilah menafikannya misalnya, ataupun kelompok al-Jahmiyah jelas menafikannya. Maka mereka mengatakan bukan hanya menafikan al-hayyu tetapi menafikan dua-duanya. Allah tidak hidup dan kebalikannya dari hidup mati, Allah pun tidak mati. Jadi mensifatkan Allah bagaimana? Maka oleh sebab itu antum dengar dai sejuta umat yang koar-koar di YouTube, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri. Bingung. Terus Allah di mana? Ini penciptamu, kamu sifatkan di mana? Ahlus sunnah mudah. Jika ditanya Allah di mana? Allah di atas langit. Mana dalilnya? Ar-Rahman 'alal ars istawa. Allah bersemayam di atas arsnya di langit. Aamintu man fis sama. Tidaklah kalian takut kepada Allah yang di atas langit? Selesai. Dan hadis tentang nuzul muttafaqun alaih. Allah itu turun dari arsnya setiap sepertiga malam terakhir. Makanya kalian bangun berdoa kepada Allah, karena Allah memerintahkan dan membuka tangannya, siapa yang ingin berdoa aku kabulkan, siapa yang ingin melaksanakan demikian aku kabulkan. Allah turun pada saat itu, kemudian naik kembali ke arsnya. Maka Ahlus Sunnah menetapkan perkara ini dengan mudah. Umirruha, seperti nanti di dalam lamiyah kita lewatkan dengan makna lughah Arabiyah, makna istawa ya sudah. Adapun kelompok ahlul bid'ah bingung. Makanya mereka mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri. Terus di mana Allah? Bingung. Maka inilah kedudukan ahlul bid'ah. Alhamdulillah kita kelompok ahlus sunnah dan kita bersyukur kepada Allah, terutama permasalahan asma wa sifat. Kita berbicara atas Allah, bukan berbicara tentang sifat si fulan. Si fulan sifatnya bagaimana? Sifatnya dia tukang ngantuk, sifatnya dia tidak fokus dalam pelajaran, sifatnya dia bla bla bla, pelit, ataupun dia sifatnya bau, nggak pernah mandi misalnya. Ini manusia biasa, gampanglah disebut tukang ngantuk, gampanglah disebut pelit, gampanglah disebut bau asem karena habis main bola nggak pernah mandi dan seterusnya. Ini manusia. Namun ini yang menciptakan kamu, yang membina kamu, memberikan rizki kepada kamu, memberikan apa yang kamu inginkan. Kemudian kamu mensifatkan Allah ini sembarangan. Allah tidak boleh mempunyai sifat tangan, Allah tidak boleh mempunyai sifat wajah. Bahkan kedudukan Allah, di mana Rabb kamu Allah itu nggak boleh di atas, nggak boleh di bawah, atau mereka mengatakan fi kulli makan. Allah itu ada di mana-mana. Maka ini penghinaan untuk Allah. Allah ada di mana-mana. Berarti Allah ada di WC. Kamu bilang Allah ada di mana-mana. Allah di dalam septic tank, tempat berak. Allah berada di tempat-tempat sampah. Maka itu penghinaan kepada Allah. Allah di mana-mana. Maka inilah dari permasalahan al-asma was sifat dari kelompok al-mu'attilah. Lalu hukumnya bagaimana seseorang mentaktil, seseorang menafikan sifat-sifat Allah. Maka hukum at-ta'til bisa jadi dia itu menafikan tauhid secara keseluruhan. Maknanya bisa jadi orang yang mentaktil itu puncak-puncaknya adalah kufur, keluar dari Islam. Jika dia mendustakan dengan keyakinannya bahwa Allah itu tidak mempunyai sifat ini dan sifat itu, maka dia telah kafir. Namun jika dia dalam keadaan mengikuti subuhat,
dari gurunya, seperti orang-orang yang awam sekarang dicekoki di pelajaran-pelajaran mereka seperti kita dulu pemahaman Asy'ariyah. Tidak boleh mensifatkan Allah kecuali wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Maka apakah kita kafir? Orang-orang yang belajar awam kemudian mendengar ucapan-ucapan mereka, maka di sini tidak dihukumi dengan kafir. Yang jelas at-ta'til hukumnya haram dikarenakan dia menafikan dari yang harusnya ditetapkan dari nama Allah Jalla wa'ala. Kemudian kenapa? Sebab mereka mentaktil. Kelompok ahlul bid'ah ini menafikan. Kenapa? Karena syubhat, dan ini perlu dicatat, karena syubhat bahwa mereka jika menetapkan sifat untuk Allah, berarti Allah sama seperti mereka. Faham? Ini dia. Contohnya, kenapa kelompok Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah dan Asy'ariyah, Kulabiyah dan Maturidiyah, mereka menafikan misalnya sifat wajah untuk Allah. Padahal Al-Quran telah berkata, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan hari kiamat terjadi, yang tersisa adalah wajah dari Rabb kalian. Tidak ada manusia yang hidup dan jin, semuanya meninggal, semuanya dicabut nyawanya kecuali Allah. Di sini Allah menetapkan kecuali wajahnya. Nah, di sini kenapa Al-Jahmiyah menafikan, Al-Mu'tazilah menafikan, dan kelompok Asy'ariyah dalam masalah wajah pun menafikan. Tidak ada dalam mereka rumusan wujud, qidam, baqa adalah wajah, tidak. Maka kenapa asal dari syubhat mereka menafikan nama, terutama sifat-sifat Allah? Karena jika mereka menetapkan sifat Allah, maka mereka akan menyepertikan Allah dengan hambanya. Ini kesalahan yang ada pada mereka. Maka ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat Allah. Namun digabungkan dengan apa? Allah tidak seperti kita, dan nanti akan ada pembahasannya. Jadi kita menetapkan sifat tangan. Maknanya tangan Allah dengan kemuliaannya berbeda dengan tangan makhluknya. Allah mempunyai wajah tadi. Kalau Allah mempunyai tangan seperti ayat terdahulu, yadullah mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Tangan Allah terbuka. Allah menginfakkan dari kemampuan pemberian harta-hartanya kepada hamba-hambanya. Maka tangan Allah ini disifatkan oleh Allah, maka kita menetapkan. Dan penetapan tangan Allah ini jelas berbeda dengan tangan kita yang mempunyai 5 jari dan yang mempunyai 2 tangan kanan dan kiri. Maka tangan Allah di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ada 2 dengan dalil di Al-Quran, biyadayya lima khalaqtu biyadayya. Maka tidaklah kamu beriman kepada Allah yang menciptakan iblis dengan kedua tanganku. Maka Allah mempunyai 2 tangan di dalam Al-Quran. Yadullah mabsutatan, kedua tangan Allah terbuka. Maka Allah menetapkan 2 tangan. Namun apakah seperti kita kanan dan kiri? Yang kanan mulia, iya apa tidak? Yang kiri tidak mulia. Iya, benar tidak mulia. Sahih. Dengan apa? Dengan kita dilarang untuk makan dan minum dengannya. Dan diperintah kita untuk mencuci kotoran dengannya. Lihat, syariat Islam menjadikan tangan kanan mulia untuk makan, untuk minum, untuk memberikan apa saja yang baik, memberikan salam, tidak salam dengan tangan kiri. Tapi tangan kiri di hadis-hadis fikih dilarang kita mencuci kotoran kita dengan tangan kanan. Jadi cebok dengan tangan kanan atau memegang tongkat kalian saat kencing dengan tangan kanan, tidak, tapi dengan tangan kiri semua. Harus dengan tangan kiri. Ini pembedaan di dalam syariat. Dan apa? Di dalam hadis disebutkan kul biyaminik, kul biyaminik. Maka harus makan dengan tangan kanan. Fa inna syaiton ya'kulu bisimalih.
wa yasrabu bishimalih. Karena setan makan dengan tangan kanan dan kiri. Di syariat Islam dijadikan kanan lebih baik daripada tangan kiri. Maka bagaimana tangan Allah? Apakah sama? Tangan kanan dan tangan kirinya buruk? Tidak. Di hadis Muslim disebutkan kilta yadah al-yumna. Kedua tangan Allah semuanya baik, kanan semuanya. Alhasil seperti itu. Nah, mereka kelompok Al-Mu'attilah dari yang kami sebutkan jenis-jenisnya mulai dari Jahmiyah, kemudian dari Mu'tazilah, kemudian dari kelompok-kelompok yang mengambil sifat sebagian seperti Al-Asy'ariyah, Kulabiyah dan Maturidiyah, maka mereka mempunyai syubhat yang sama. Jika kita menetapkan sifat untuk Allah, maka otomatis Allah sama dengan makhluknya. Paham? Paham semua? Ini syubhatnya. Kenapa mereka menafikan sebagian sifat ataupun semua sifat dari Allah? Karena mereka menetapkan dengan kesalahan, mengilzamkan, mengkonsekuensikan kesalahan. Jika kita menetapkan wajah untuk Allah, maknanya wajah Allah seperti kita. Seperti kita pun, kalau pada hakikatnya beda-beda. Bagaimana seperti kita? Ada yang wajahnya bundar, the circle, seperti orang-orang Indonesia, Asia. Ada yang wajahnya panjang seperti orang-orang Eropa. Ada yang wajahnya pas-pasan, tidak panjang, tidak bundar seperti orang-orang Asia Tengah, dari orang Arab dan sebagainya. Maka berbeda dari segi manusia pun. Maka apalagi dengan Allah Jalla wa'ala. Maka karena mereka mengilzamkan barang siapa yang menetapkan sifat untuk Allah punya tangan, maka tangannya harus seperti kita. Wajahnya harus seperti kita. Itu sebab kesalahan dari mereka. Sehingga mereka mengatakan kita tidak mau menetapkan sifat untuk Allah tanzihun lillah atau tanzihan lillah. Apa makna tanzih? Kita membebaskan Allah dari kehinaan. Begitu? Iya. Karena kalau kita menetapkan wajah untuk Allah, wajah Allah seperti kita. Seperti siapa? Ya seperti kita manusia. Ya siapa manusia? Ada yang wajahnya hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang bulat, ada yang oval, ada yang panjang, dan seterusnya. Siapa? Mereka pokoknya sama seperti makhluk. Dari sinilah kesalahan mereka, sehingga mereka menafikan semua sifat. Fahimtum? Adapun kelompok Al-Asy'ariyah dan yang lainnya menetapkan sifat dan menafikan sifat, ini lebih parah lagi dari mereka. Maka mereka bingung. Menetapkan sifat sesuai hawa nafsunya dan melempar sebagian sifat sesuai hawa nafsunya. Maka ini sebab dari at-ta'til. Dan ini disebutkan oleh para ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim dan ulama yang lain. Penyebab dari mereka menafikan sifat Allah tujuannya baik, kata mereka. Apa? At-tanzih, untuk menjauhkan Allah dari sifat yang kekurangan seperti makhluk. Karena kalau kita menetapkan sifat tangan, berarti tangan Allah seperti tangan kita. Lemah. Dan seterusnya. Menetapkan sifat Allah itu turun, berarti turunnya seperti kita. Kita turun dari atas apa? Pakai tangga, lemah. Kalau lompat dari gedung, misalnya lompat dari langit ke bumi, bagaimana? Mensifatkan Allah seperti itu. Seperti manusia. Maka kesalahan. Berarti Allah turun dari langit seperti manusia, pakai parasit. Tidak. Maka permasalahan seperti ini yang menyebabkan mereka menjadi mu'attilah, menjadi kelompok orang-orang yang menafikan nama dan sifat Allah Jalla wa'ala. Kita sambung. Kemudian disebutkan oleh penulis bila takyif. Apa itu makna takyif? At-takyif fi asma was sifat. At-takyif, kalau arti dari bahasa Indonesianya, menanyakan bagaimana. Itu makna takyif. Maka istilah dari takyif dari segi lughah huwa ismun maknahu al-istifham wa ta'yin kunhus sifah
ay al-hal alati 'alaiha syai'. Maka makna takyif adalah dalam permasalahan asma was sifah hikayah kaifiyatis sifah. Seperti seseorang mengatakan, okelah kamu berkata Allah mempunyai tangan, yadahu bal yadahu mabsutatan, Allah mempunyai dua tangan. Okelah Allah mempunyai wajah, wa yabqa wajhu rabbika, dalilnya dan wajah Allah yang tersisa. Okelah Allah mempunyai sifat turun, seperti di hadis yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, Allah turun ke langit dunia. Sekarang pertanyaan dari kelompok ahlul bid'ah, bagaimana Allah turun? Allah mempunyai wajah, bagaimana wajah Allah? Allah mempunyai tangan, bagaimana tangan Allah? Maka ini juga dari kelompok ahlul bid'ah yang mana mereka menyibukkan diri dengan perkara-perkara seperti ini. Maka nanti kita akan mempelajari bagaimana sifat ahlu sunnah tidak mentakyif. Maka ahlu sunnah seperti kita di saat membaca di Al-Quran ataupun sifat-sifat di dalam hadis, Allah itu mempunyai sifat al-quwah seperti terdahulu. Allah itu mempunyai sifat datang dan yang lainnya. Maka kita sifati Allah datang, selesai. Allah mempunyai kekuatan, selesai. Allah mempunyai wajah, selesai. Tidak usah ditanyakan wajahnya seperti siapa. Wajahnya seperti orang Arab, wajahnya seperti orang Cina, orang Mongol, atau wajahnya tipenya seperti bintang-bintang Hollywood, Tom Cruise dan yang lainnya misalnya. Maka takyif di sini penyebab seseorang menjadi kelak menafikan dari sifat-sifat Allah karena bertanya-tanya. Maka takyif maknanya dari asma wa sifat adalah menanyakan sifat yang Allah sifatkan atas dirinya yang tidak pernah ditanyakan oleh para salaf. Maka di saat turun Al-Quran, Nabi menurunkan Al-Quran tentang sifat Allah. Para salaf, para sahabat di zaman Nabi tidak ada yang memberat-beratkan diri. Allah mempunyai wajah. Mereka menanyakan wajah Allah seperti siapa ya Rasulullah? Tidak ada. Atau di antara mereka ribut, para sahabat berdebat. Wajahnya seperti wajah manusia begini, wajahnya seperti wajah demikian dan demikian. Maka ini perkara penyebab kesesatan yang ketiga. Apa tadi? Setelah kita mempelajari dua perkara, at-tahrif dan ta'til, maka yang ketiga at-takyif, menanyakan dari kaifa. Diambil takyif dari kaifa. Kaifa maknanya bagaimana. Nah, begitupun di sini. Allah mempunyai sifat tangan, bagaimana tangan Allah? Allah mempunyai sifat wajah, bagaimana wajah Allah? Ini yang diinginkan dengan at-takyif. Maka at-takyif di sini telah masyhur dari Imam Malik sebagai obat bagi mereka orang-orang yang mentakyif. Maka jika ada kelompok ahlul bid'ah yang biasa memain-mainkan ayat-ayat Al-Quran dan menanya-nanyakan dari sifat-sifat tentang ayat Al-Quran, terutama sifat dari pembahasan sifat Allah, maka kita jawab dengan dua perkara. Perkara yang pertama, kembali kepada jawaban Imam Malik. Maka siapa Imam Malik? Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah. Maka Imam Malik, dia hidup di ru'us itba'ut tabi'in. Dia hidup di tabaqah yang ketujuh dari gembongnya kelompok itba'ut tabi'in. Maka Imam Malik sezaman dengan Imam Syu'bah ibnul Hajjaj, sezaman dengan Sufyan Ats-Tsauri, sezaman dengan Al-Auza'i, sezaman dengan Laits ibnu Sa'ad, sezaman dengan Ma'mar ibnu Rashid Al-Azdi. Mereka adalah penjaga gawang ahli sunnah di zamannya, di ru'us paling senior dari kelompok itba'ut tabi'in.
Maka mereka murid-murid besar dari para tabi'in. Maka Imam Malik di sini dijadikan ucapannya yang masyhur sebagai pedoman dalam permasalahan membantah kelompok ahlul bid'ah yang mentakif, yang menanya-nanyakan. Kamu bertanya-tanya. Bagaimana Allah tangannya itu? Bagaimana Allah turun? Bertanya-tanya. Dan seterusnya. Apa jawaban Imam Malik di sini? Kisah dari Imam Malik di sini sanadnya datang di berbagai jalan dan bisa naik kepada derajat wallahu a'lam sahih li ghairi. Maka di majelis Imam Malik ma'ruf ahlu sunnah, maka dia menjelaskan tentang sifat Rabb Jalla wa'ala. Dia katakan Ar-Rahman 'alal ars istawa, bahwa Allah itu mempunyai sifat bersemayam. Dan Allah di atas arsnya, bukan di semua tempat. Allah ada di WC, Allah ada di muka bumi, atau Allah di bawah seperti kita, tidak. Maka Allah mulia di atas ars, di atas langit, dan dia bersemayam di atas seluruh makhluknya. Ini penjelasan dari Al-Quran. Kemudian datang orang menanyakan takyif kepada Imam Malik. Faqala ya Aba Abdillah, wahai Imam Malik, ucapan tadi Ar-Rahman 'alal ars istawa, bahwa Allah bersemayam di atas arsnya, oke lah. Kata dia, kita menetapkan sifat ars. Jadi beda nih dengan kelompok Mu'attilah dari Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, ataupun kelompok 3 Al-Asy'ariyah, Maturidiyah, Kulabiyah yang mengambil sifat sebagian dan melempar sebagian sifat. Orang ini oke lah. Aku beriman Allah itu mempunyai sifat beristiwa. Apa maknanya bersemayam? Namun ini dia. Kaifa istawa? Namun bagaimana Allah itu bersemayam? Maksudnya Allah itu di atas kursinya bagaimana? Apakah duduk seperti saya di kursi bos? Ini kursi bos. Allah seperti ini? Atau Allah duduk dengan tengkurap atau tiduran atau bagaimana? Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang dimaksudkan oleh para ulama dengan at-takyif. Lalu apa jawaban Imam Malik yang masyhur dengan sanad yang sahih? Maka Imam Malik mengatakan al-kaifiyatu majhul. Apa yang kamu tanyakan al-kaifiyah bagaimananya itu, atau lafaz yang masyhur al-istiwa maklum. Tulis jawabannya al-istiwa maklum. Wal imanu bihi wajibun. Wasu'al anhu bid'atun. Wa kaifiyatuhu majhul. Wasu'al anhu bid'atun. Udah ditulis. Sekarang kita jelaskan. Jawaban Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Apa maknanya? Apa yang kamu tanyakan tentang istiwa? Kamu Arabi? Iya, kita dari Arab. Faham apa kata istiwa? Ya faham. Kalau di Indonesia kan bersemayam, seperti kita ditanya, apa itu bersemayam? Kita kembalikan. Kamu orang Indonesia bukan? Bersemayam nggak tahu maknanya? Nah, tahu bersemayam yakni menduduki suatu tempat, bersemayam, itulah maknanya. Nah itulah Allah. Maka dia kembalikan kepada lughah Arabiyah. Dan ini yang jawaban yang paling baik untuk mereka orang-orang yang mentakif. Kita katakan istiwa maklum. Imam Malik mengatakan, kamu orang Arab tahu makna istiwa? Iya, bersemayam. Ya sudah, ambillah itu. Jadikan untuk Allah sifat itu. Nah, di sini contohnya untuk wajah juga. Wa yabqa wajhu rabbika. Allah mempunyai wajah. Nah, kamu bertanya-tanya, apa itu wajah? Nah, kamu Arabi, apa makna wajah? Wajah ya wajah ini. Muka yang didefinisikan, misalnya wajah kalau wudu antara dua telinga dan antara tumbuhnya rambut sampai janggut. Nah, ini wajah. Nah, itulah wajah. Begitupun kamu mensifatkan Allah mempunyai wajah, ya wajah itu wajah yang
diketahui dari bahasa Arab ya wajah. Namun di sini nanti berbeda dengan makhluknya. Jangan disepertikan wajah para artis, wajah orang-orang yang buruk dan seterusnya misalnya. Maka di sini kesimpulannya wajah ya wajah, bersemayam ya bersemayam. Tangan kita tetapkan untuk Allah sifat tangan. Tahu kamu tangan dari segi bahasa Arab? Ya tahu tangan, definisi tangan tahu. Ya sudah, itulah. Tidak usah bagaimana tangannya, wajah bagaimana wajahnya. Begitupun istiwa. Kamu tahu istiwa di lughah Arabiyah? Bersemayam ya sudah. Jangan engkau tanya-tanyakan lagi bagaimana bersemayamnya. Tahu kan semayam? Ya sudah. Itu jawaban yang pertama. Wal imanu bihi wajib. Dan iman kepadanya wajib. Karena Allah menetapkan atas dirinya di Al-Quran. Ar-Rahman alal ars istawa. Berarti jawabannya tadi al-istiwa maklum. Sifat istiwa kamu Arabi fahim. Sudah faham. Ya sudah. Terus iman kepadanya wajib. Jawaban yang ketiga wa kaifiyatuhu majhul. Adapun yang kamu tanyakan bagaimana itu tidak diketahui karena memang Allah tidak menjelaskan di Al-Quran dan Sunnah bagaimananya. Kecuali beberapa sifat yang memang Allah dan Rasulnya menjelaskan seperti tangan. Tadi kami sebutkan. Ada berapa tangan Allah? 2. Karena di Al-Quran disebutkan bal yadahu. Kedua tangan Allah. 5 khalaqtu biyadayya. Kenapa kamu tidak mau sujud wahai iblis kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nah di sini bisa kita mengatakan bagaimana tangan Allah? Ada 2. Mau apa lagi? Tanya lagi. 2 tangan Allah itu kanan apa kiri? Kebetulan ada juga hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa kilta yadahul yumna. Kedua tangan Allah itu kanan. Maksudnya kedua tangan Allah itu mulia. Tidak ada tangan kiri untuk yang kotor-kotor. Tidak ada. Maka ini pertanyaan bisa tetap kita jawab. Selama di koridor pendalilannya ada di Al-Quran dan Sunnah. Faham? Adapun masalah istiwa. Kaifa istawa? Terus Allah itu duduknya di arsinya itu bagaimana? Apakah seperti bos duduk di kursi bos? Atau seperti raja yang duduk di singgasananya? Atau seperti demikian dan demikian? Atau Allah itu mungkin terlentang? Atau Allah itu mungkin tengkurap? Maka pertanyaan kamu seperti itu tidak diketahui. Maka dikatakan oleh Imam Malik, al-istiwa maklum wal imanu bihi wajib wa kaifiyatuhu majhul. Kamu bertanya bagaimana? Bertanya-tanya bagaimana? Ini tidak diketahui karena memang nas di Al-Quran dan Sunnah tidak menjelaskan bagaimana istiwa. Kecuali sifat dasar makna istiwa yakni bersemayam. Selesai. Paham? Kemudian jawaban yang keempat, wasu'al anhu bid'atun. Dan bertanya-tanya, kamu bertanya-tanya itu bid'ah. Bertanya-tanya tentang sifat Allah. Jadi kalau Allah menyifatkan mempunyai tangan, ditanyakan lagi tangannya berapa? Boleh, karena dijawab ada 2 di Al-Quran. Bagaimana keduanya ada kanan dan kiri? Boleh, karena ada di dalam hadis penjelasan tangan Allah itu keduanya kanan. Namun menanyakan lagi, tangannya putih apa hitam? Ini tidak boleh karena tidak dijelaskan. Maka kita jawab al-kaifiyatu majhul. Bagaimananya kita tidak tahu karena Allah tidak menjelaskan tangannya putih, tangannya hitam, fahim? Atau tangannya ada berapa jari? 5 jari seperti kita atau jari-jari seperti para binatang yang lain? Maka ini pun tidak boleh karena kaifiyatuhu majhul. Allah tidak mensifatkan. Kecuali memang dari sifat-sifat yang Allah sifatkan atas dirinya, maka boleh kita menanyakan perkara-perkara itu.
Adapun perkara-perkara yang tidak ada asalnya, maka tidak boleh at-takyif. Maka ini dia takyif. Maka bagaimana jawaban bagi kelompok ahlul bid'ah yang biasa menanya-nanyakan? Jawabannya kembali kepada ucapan Imam Malik. Maka lihat, ucapan Imam Malik di sini menjadi sumber landasan ilmu dari semenjak dia ada sampai akhir zaman. Maka inilah yang dinamakan dengan taufik. Allah memberikan taufik dari jawaban, dijadikan sunnah untuk menyelamatkan akidah ahli sunnah dengan ucapan Imam Malik dari orang-orang ahlul bid'ah, terutama yang menanya-nanyakan, kamu bertanya-tanya. Nah, ini jawabannya. Bahwa perkara di sini adalah perkara yang tidak boleh. Dan yang kedua, bagaimana caranya? Bahwa ini bantahan yang kedua. Bagi mereka orang-orang yang selalu bertanya, kita katakan anal qaula fi sifat ka qaul fi dzat. Bahwa ucapan dalam sifat itu seperti zat. Fa innallaha laisa kamitslihi syai'. Maka Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Tidak pada zatnya dan tidak pada sifatnya dan tidak pada perbuatannya. Maka oleh sebab itu tidak boleh kita bertanya-tanya, karena tidaklah bertanya-tanya seseorang kepada kita tentang sifat Allah karena ingin ataupun di dalam kepalanya itu menyepertikan dengan makhluk. Ya apa tidak? Di saat kita bertanya wajah Allah, kita membaca tadi di surat Ar-Rahman, Allah mempunyai wajah. Kemudian kita tanya wajah Allah bagaimana? Apakah wajah Allah tampan ataupun buruk? Apakah wajah Allah putih atau hitam? Ini semua kenapa ada pertanyaan? Karena terbersit di hatinya penyepertian dengan makhluk. Iya apa tidak? Adapun kita yang tidak menyepertikan dengan makhluk, Allah itu laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya, maka kita di saat mensifatkan wajah tidak bertanya-tanya wajah Allah seperti artis, wajah Allah seperti orang-orang yang buruk rupa atau bagaimana. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Karena kita tidak memisalkan Allah dengan hambanya. Fahim? Maka jawaban bagi mereka yang mentakyif dua jawaban. Pertama, kita jawab dengan ucapan Imam Malik kepada kelompok orang-orang yang menanyakan tentang Allah dari sifat-sifatnya yang tidak diterangkan di Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua dikembalikan kepada bahwa sifat itu seperti zat. Dan kalian di saat menanya-nanyakan, Allah telah berbicara, laisa kamitslihi syai'. Tidaklah yang menanya-nanya itu kecuali sudah tergeletik di dalam hatinya Allah dimisalkan dengan makhluknya. Itu hilangkan di hati kamu. Allah tidak sama dengan makhluknya, sehingga kamu tidak akan bertanya-tanya, dan seterusnya. Kenapa? Karena yang bertanya dan bertanya-tanya tentang sifat Allah, di hatinya terbetik, memisalkan dengan makhluknya. Ya apa tidak? Seperti yang menanyakan bagaimana istiwa Allah. Karena terbersit di dalam hatinya, Allah itu duduk bagaikan raja di singgasananya. Nah, dia bertelekan kepada arsnya, duduk seperti ini, tangannya di mana, kakinya di mana, badannya bagaimana, apakah tiduran, apakah telungkup, apakah ini semua kaifiyah ini dikarenakan mentasbih Allah dengan makhluknya. Fahimtum? Maka jawaban yang kedua, kita katakan bahwa sifat Allah dan dzatnya itu tidak sama seperti makhluknya. Ini jawaban yang kedua. Sehingga tidak ada takyif. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka kenapa para sahabat dulu tidak bertanya-tanya kepada Nabi? Di saat mereka mendengar ayat tentang tangan untuk Allah, ayat tentang sifat datangnya Allah, kenapa tidak bertanya-tanya? Ya Rasulullah, datangnya Allah itu pakai apa? Pakai kendaraan? Atau Allah jalan datang kepada manusia? Tidak ada pertanyaan sama sekali karena mereka menetapkan Allah tidak sama dengan makhluknya.
Dan orang-orang yang mentakyif dikarenakan ada landasan dasar berpikir, ada persepsi, ada idiom, ada pendapat di dalam hatinya bahwa Allah sama dengan makhluknya. Iya apa tidak? Di saat kita mendengar Allah mempunyai sifat demikian, kemudian terbersit di kita, itu bagaimana ya? Nah, itu karena kita memikirkan Allah seperti makhluknya. Fahim? Contoh, di dalam hadis Allah mempunyai kaki. Mana hadisnya? Siapa yang mempunyai dalil Allah mempunyai kaki? Hadis Anas muttafaqun alaih tentang api neraka. Bahwa api neraka terus meminta di saat dilemparkan kepadanya. Wa yaqul hal min mazid. Hal min mazid. Minta tambahan lagi ya Allah. Hadis muttafaqun alaih. Maka Allah kasihan kepada api neraka yang lapar terus. Dan orang-orang kafir, musyrik, munafik telah dimasukkan. Lalu apa? Wada'a Rabbul Izzah qadamahu. Allah menurunkan kakinya. Fayanzawi ba'duha ba'd wa taqul qattun bi izzatika wa karamik. Maka akhirnya api neraka ini mereda dan mengatakan cukup ya Allah. Poin pendalilannya Allah menyimpankan kakinya. Maka di sini sifat apa untuk Allah? Kaki. Oh, lihat sekarang ahli sunnah kita. Apakah kita menanyakan dari hadis ini? Kita misalnya mensarah hadis ini. Di dalam hadis Anas ini menjadi pendalilan bahwa api neraka sangat buas, tidak pernah kenyang. Iya, pertama itu. Kedua, sifat Allah mempunyai kaki. Penetapan sifat Allah mempunyai kaki. Ketiga, disarah. Bagaimana kaki Allah? Kaki yang diturunkan itu kaki kanan atau kaki kiri? Misal. Terus kakinya segede apa? Segede gunung? Segede bla bla bla. Ini pertanyaan kaki Allah kanan atau kiri besarnya demikian dan demikian karena ada idiom, ada pendapat di dalam diri kita bahwa Allah seperti makhluk. Paham? Maka jadilah pemikiran takyif karena menyepertikan Allah dengan makhluknya. Namun kita ahlu sunnah mengatakan Allah berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dan Allah berfirman, "Fala tadribu lillahil amsal." Tidak boleh menyepertikan Allah dengan makhluknya. Dan ayat juga di surat Al-Ikhlas, "Walam yakun lahu kufuwan ahad." Dan Allah itu tidak sama dengan apapun. Maka dari tiga ayat ini ahlu sunnah tidak mentakyif. Lalu bagaimana tadi hukmu takyif itu? Maka hukmu takyif di sini hukumnya adalah haram. Karena masuk kepada berbicara kepada Allah yang kita tidak mempunyai ilmu atasnya. Kenapa takyif dilarang? Karena kita tidak mempunyai ilmu untuk membicarakan masalah Allah. Dan Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Maka diam, jangan lancung. Jika kalian tidak mempunyai ilmu, jangan berbicara. Maka ini berbicara tentang apa? Tentang Allah lebih parah lagi. Maka mereka orang-orang Jahmiyah yang menafikan sifat Allah sibuk dengan menetapkan Allah begini, nanti Allah seperti kita. Tidak boleh kita menyepertikan Allah, ya sudah, ditinggal. Jangan disifati Allah mempunyai wajah, mempunyai tangan. Atau seperti kelompok Al-Asy'ariyah, berfikir mereka menetapkan sifat Allah sebagian, menafikan sebagian. Maka di sini perkara takyif, perkara yang haram, karena tadi ayat kita diperintah untuk tidak memberat-beratkan diri. Tidak mempunyai ilmu, ya sudah, jangan berbicara perkara-perkara yang kamu tidak mengetahui. Ini kepada siapapun. Ayat ini bersifat umum. Kamu membicarakan temanmu, maka dia berbicara dengan ghibah, si fulan, ustadz fulan demikian dan demikian, tanpa dia mempunyai ilmu yang benar. Hanya katanya, hanya dia melihat dari jauh, hanya persepsi dia dan seterusnya. Maka dia berghibah dan menyebarkan berita-berita yang salah kepada yang lain. Ini bersifat umum ayat ini. Lebih parah lagi, kesalahan tadi
yang tidak mempunyai landasan ilmu berbicara kepada penciptanya Allah. Maka telah datang di dalam ayat Al-Quran di surat Al-A'raf lebih jelas lagi. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal bagya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallah ma la ta'lamun. Maka disebutkan di dalam surat Al-A'raf, jika dilihat ayat ke-33, Allah menyebutkan bagaimana pengharaman jenis-jenis dosa. Bahwa Allah mengharamkan al-fawahish yang jelas dan juga larangan untuk membuat kesyirikan kepada Allah dalam peribadatan. Dan kata Imam Ibnul Qayyim di syarahnya dari I'lam al-Muwaqqi'in, ucapan Allah wa antaqulu alallahi ma la ta'lamun, dari jenis dosa-dosa yang besar adalah kalian berbicara atas Allah ma la ta'lamun, dari apa yang kalian tidak ketahui. Inilah bantahan dari Allah kepada seluruh al-mu'attilah dan juga yang tadi mentahrif dan juga yang tadi selalu bertanya-tanya tentang Allah, dan nanti di pelajaran yang akan datang al-musyabbihah, mereka yang menyepertikan Allah. Semuanya dari 4 perkara yang dilarang itu tadi, tahrif, ta'til, takyif, dan tasbih, ini masuk kepada apa? Wa antaqulu 'alallah ma la ta'lamun, dari dosa yang besar. Kenapa? Berbicara tentang Allah dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang Allah. Apakah kalian melihat Allah di dunia? Tidak. Kalian mendengar di radio tentang Allah atau apa saja, atau kalian melihat di YouTube, di televisi tentang Allah? Tidak. Maka kita tidak mendengar, melihat tentang Allah sama sekali, maka kita tidak boleh lancung tanpa ilmu mensifatkan Allah demikian. Maka di sini bantahan juga kepada seluruh kelompok selain ahli sunnah yang masuk kepada 4 tadi. Mereka masuk kepada ayat wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Mereka berbicara dan menghukumi Allah dari kebodohan mereka kepada Allah tanpa ilmu. Maka Imam Ibnul Qayyim mentafsirkan ayat ini di I'lam al-Muwaqqi'in, wa rattaba hadhil muharramat, yani fil ayah al-mutaqaddimah arba maratib wa bada'a bi ashaliha wa huwa al-fawahish. Di dalam ayat ke-33 ini dari surat Al-A'raf, kata Imam Ibnul Qayyim, Allah memberikan rentetan dosa-dosa dari yang kecil kepada yang paling parah. Maka dikatakan al-fawahish seperti berzina, ataupun homoseksual, ataupun lesbian dan sejenisnya, ini adalah permasalahan dosa. Selingkuh, punya istri, bermain lagi dengan istri orang, perempuan punya suami, tidak puas dengan suaminya, ingin nyoba punya suami orang, maka selingkuhan dan seterusnya disebutkan di ayat ini. Pengharaman yang pertama, tertib yang pertama, ranking yang pertama. Kata Ibnul Qayyim, Allah membuat tingkatan-tingkatan dosa. Maka yang paling mudah al-fawahish. Summa sana bima huwa asyaddu tahriman minhu wa huwal itsm wa zulm. Kemudian kalau tadi fawahish seperti para pelacur dan orang-orang yang melaksanakan selingkuh dan sebagainya, itu di antara mereka, dan lebih parah lagi al-itsm wa zulm, berbuat kedoliman kepada kaum muslimin seperti merampok, korupsi, mengambil harta kaum muslimin, itu di atasnya. Kalau tadi dosa pelacuran dia dengan Allah, maka di sini dosa kedzaliman antara dia dengan hamba juga. Kemudian summa ba'da dalik diberikan penjelasan yang ketiga, tahrim dari asyirk. Maka disebutkan wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan. Maka kemudian tingkat yang ketiga tadi kesyirikan. Dan tingkat yang keempat paling parah lagi, kata Imam Ibnul Qayyim, summa, kemudian yang keempat asyaddu tahriman, lebih parah dari pengharamannya, yakni berbicara tentang Allah
dari namanya, dari sifatnya yang tidak Allah berikan kepada manusia. Manusia memberatkan dirinya untuk berbicara. Allah tidak boleh begini. Oh, nggak boleh menetapkan untuk Allah begini. Oh, Allah tidak pantas untuk begini. Kenapa? Kalian sibuk dengan perkara-perkara mengurusi Allah yang Allah itu tidak memberikan ilmunya. Maka lihat, Allah yang menciptakan kita. Allah yang mengurusi kita atau tidak. Memberikan rizki kepada kita. Memberikan hidayah kepada kita. Memberikan ketaatan-ketaatan kepada kita. Mudah untuk sholat berjamaah. Mudah untuk menuntut ilmu. Ini dari Allah. Allah mengatur kehidupan kita. Yudabbirul amro. Allah mengatur dari langit ke bumi. Ini si Said begini dan begini. Si Hudzaifah begini dan begini. Si Fulan begini dan begini. Allah yang mengatur kita. Apakah ada perintah kita mengatur Allah? Allah sifatnya demikian. Oh, tidak boleh mensifatkan Allah mempunyai misalnya wajah. Oh, tidak boleh mensifatkan Allah begini dan begitu. Oh, kita hanya menetapkan sifat untuk Allah yang masuk akal kita. Yang tidak masuk akal kita tidak boleh. Ini berbicara atas Allah yang tidak ada landasan ilmu. Fahim? Ini di dalam surat Al-A'raf, kelompok-kelompok yang sesat dari the wrong path, yang salah jalan dalam permasalahan asma wa sifat. Dan ini banyak Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, dan juga Al-Kulabiyah, dan juga yang ma'ruf Al-Mu'tazilah, dan juga gembongnya Al-Jahmiyah. Mereka tersesat dalam perkara ini dan mereka masuk kepada dosa ranking atas. Wa ang taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Mereka berbicara atas Allah yang tidak ada landasan bagi mereka. Mungkin kita cukupkan pembahasan kita di sini. Kesimpulannya, telah dilarang kita untuk mentahrif dari sifat Allah dari Al-Quran. Dan yang kedua apa? Ta'til. Ta'til adalah menafikan sifat-sifat untuk Allah, dilarang. Mentahrif tidak boleh, mentaktil tidak boleh, dan mentakyif. Lihat urutannya. Mentaktil, makna mentaktil tadi kita telah pelajari, menghilangkan sifat untuk Allah. Seperti kelompok tadi yang kita sebutkan. Kemudian di sini mentakyif. Bisa jadi dia menerima sifat Allah, namun masuk kepada bagaimana dan bagaimana. Dan bagaimana ini tadi telah kita berikan jawaban. Bagaimana untuk mengusir subhat ini? Pertama, mengikuti ucapan Imam Malik. Sangat baik Imam Malik. Maka dijadikan Allah Imam Malik sebagai penolong dari agama ini, dari permasalahan asma wa sifat. Dan yang kedua, bagaimana jawabannya? Selain tadi Imam Malik untuk menjawab kaifiyah bagaimana? Bahwa orang yang mentakif sifat Allah dan zat Allah berarti telah masuk kepadanya pemikiran tasbih. Tidaklah orang menanyakan bagaimana Allah mempunyai tangan. Bagaimana tangan Allah? Kaki tadi, hadis Anas. Oh, tadi di hadis Anas Allah menyimpan kakinya. Kemudian dia bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Kakinya segede apa? Kaki yang dimasukkan kanan atau kiri? Apalagi? Kakinya pakai sendal apa enggak? Apalagi? Kakinya ada bulunya apa tidak? Ini semua menunjukkan takyif ini karena dia telah masuk Allah itu sama dengan hambanya. Iya apa tidak? Adapun kita ahli sunnah, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluknya. Fala tadribu lillahil amsal. Allah berbeda dengan makhluknya, tidak boleh menyamakan dengan makhluknya. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan semua makhluknya. 3 ayat ini ada di benak kita, maka kita mendengar semua sifat Allah. Allah mempunyai wajah tanpa menanyakan bagaimananya. Allah mempunyai tangan tanpa menanyakan bagaimananya. Allah mempunyai kaki tadi di hadis Anas tidak mengatakan Allah memasukkan kaki kanan kiri, tidak tahu. Ada bulunya apa tidak kaki Allah tidak tahu. Kenapa? Karena tidak terbersit di dalam hati kita at-tasbih. Fahimtum? Awas jawaban ini. Maka tadi jangan ngantuk. Karena kalau ngantuk kalian akan pulang dengan subuhat. Karena dengar tadi setengah. Oh jadi kita boleh menanyakan Allah itu bagaimana. Jadi hadis-hadis tentang kaki
Jadi kaki Allah kanan apa kiri? Dia malah seperti itu menyimpulkan karena ngantuk. Maka awas, jangan mengantuk. Jadi inilah jawaban untuk takyif. Dan di sana ada permasalahan satu lagi, at-tamtsil. Dan ini insya Allah di pelajaran yang akan datang. Karena kita sudah menghabiskan waktu berapa? 1 jam 1/4. Masya Allah. Kayaknya kita baru belajar 20 menit ya. Sudah 1 jam 1/4. Ada yang mau setoran? Silahkan.